semuanya akhirnya bisa selesai, dan saya yakin dan percaya bahwa teamwork ini akan terbangun secara bagus. Sebetulnya seluruh kekeruan ini diawali dari proses arogansinya Ketua Yapen Duklem. Pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Anselmus Olabahi, akhirnya menepati janji dan mempertemukan pihak orang tua murid, komite dan guru-guru dengan pihak Yayasan Maria Bintang Samudra Rabu sore 27 Juli 2022 guna memediasi penyelesaian polemik SDK 1 Santo Tarsisius Lawaleba. Kepada wartawan usai pertemuan digelar, Ansel Bahi menjelaskan kedua belah pihak telah duduk bersama berbicara dari hati ke hati dan akhirnya menemui titik terang. Berikut penjelasan lengkap terkait capaian dari mediasi tersebut. Terima kasih banyak hari ini dari komite, dari guru-guru, baik guru honor maupun guru negeri, dari yayasan dan kepala sekolahnya sendiri. Mereka membuka hatinya semua, unek-unek mereka keluarkan semua. Ya awal-awalnya panas biasa toh, karena emosi dan lain sebagainya, tapi semuanya akhirnya bisa selesai, dan saya yakin dan percaya bahwa teamwork ini akan terbangun secara bagus. Karena memulai dari sesuatu pengalaman yang tidak enak pasti akan menjadi bijak, karena pengalaman pernah terjadi seperti ini dan mereka tidak akan mengulangi persoalan ini lagi. Dalam proses ini peran Yapen Duklem sendiri seperti apa? Sesungguhnya ya pendukulan itu dari awal itu seharusnya sudah fasilitas secara baik. Nah, sesungguhnya seharusnya begitu. Cuma prosesnya, sama kan tadi sempat saya tanya, saya bilang sudah ada berita acara apakah terkait dengan pengalihan ini, berita acara yang bisa memuat manusianya yang dialihkan dari Yapen Duklem ke Bintang Samudra, aset-aset yang dialihkan dari Yapen Duklem ke Bintang Samudra, keuangan yang dialihkan dari Yapen Duklem ke Bintang Samudra, itu sudah masuk di dalam berita acara atau belum? Karena sampai dengan hari ini Pemda belum dapat tembusan itu, sehingga kami belum bisa intervensi terlalu jauh untuk bisa masuk bagaimana nih. Kita belum ada dapat tembusan kira-kira apa-apa, karena bagaimanapun juga ada guru negeri di sana yang mau dialihkan dari Yapen Duklem ke Yapen Duklem ke Bintang Samudra. Seharusnya itu kami juga harus tahu, oh ya ternyata saya punya 5 guru di sana itu mereka juga ikut dialihkan ke Yayasan Bintang Samudra, supaya oh ya tinggal kita mengikutinya dengan berita acara. Terus yang berikut, akhirnya kita juga berlega hati bahwa penjelasan ini tersumbat yang selama ini belum berjalan. Suster yayasan sudah buka hati bahwa kalau yayasan yang masuk di dalam MNPK, berarti peralihan tadi itu guru-guru itu langsung 100% itu masa kerja mereka dihitung 100%. Tetapi kalau guru yayasan tidak masuk di MNPK, maka hanya setengah masa kerja yang diakui. Dan itu suster yayasan menjelaskan tadi. Dan memang kita kan akhirnya prihatin karena 18 guru ini harus jadi korban kah? Bukan hanya sekedar 18 guru, tapi anak istrinya bagaimana? Dan membuat kami lebih khawatir itu karena dia pun anak-anak juga itu anak-anak sekolah yang sementara harus dididik, termasuk juga di sekolah di situ yang dididik. Maka bagaimana secepatnya kita segera selesaikan. Target yang diberikan kepada saya 2 hari, saya komunikasikan dan bisa selesai. Dan ini bukan karena dinas pendidikannya, tapi karena niat baik dari semua pihak untuk mau berbuka. Sementara itu, Ketua Komite Yosep Meran Lagor menjelaskan, setelah mengikuti mediasi di ruang Kadis Pendidikan, akhirnya masalah ini dapat terurai dan kekeruhan yang terjadi di SDK 1 Santo Tarsisius Lawaleba dipicu karena arogansi Ketua Yayasan Pendidikan Umat Katolik Lembata atau Yapen Duklem. Saya patut menyampaikan terima kasih ke Pak Kadis. Beliau bisa memfasilitasi membuka sumbatan yang selama ini terjadi. Dan ya awal pertemuan memang kami harus saling tegang baku marah, tetapi ternyata luapan kemarin kami ke suster-suster itu orang yang tidak bersalah sebetulnya. Mereka orang tulus mau mengabdi untuk anak-anak kita di Lembata, tapi prosesnya yang tidak benar. Yang saya sesalkan adalah proses yang diserahkan dari Yapen Duklem ke
ke Yayasan Bintang Samudra itu yang tidak dilalui secara bagus. Sebetulnya seluruh kekeruan ini diawali dari proses arogansinya Ketua Yapen Duklem. Iya. Ketua Yapen Duklem ini arogan sekali. Dia sangat arogan karena dia mengamankan SK Uskup dan dia mengabaikan semua yang terjadi di bawah. Lalu kami semua yang bekerja begitu setengah mati untuk sekolah itu dianggap seperti tidak ada. Akhirnya kita temukan titiknya bahwa kita semua ini karena tidak dilalui proses-proses secara bagus. Mestinya Yapen Duklem memediasi juga pertemuan kami dengan para suster Yayasan Bintang Samudra, lalu bagaimana kepentingan sekolah ini dan juga kami punya guru-guru yang selama ini kami urus. Karena selama ini Yapen Duklem mengangkat para guru untuk dipekerjakan ke sekolah, ke SDK 1, tetapi gaji tidak pernah diurus oleh Yapen Duklem. Justru dibebankan kepada orang tua wali melalui komite, supaya komite yang cari uang bayar gaji guru. Jadi yayasan ini yang bikin kekeruan. Yapen Duklem dalam Yapen Duklem. Yapen Duklem harus mulai berkaca, mulai melihat ini. Banyak kemelut yang terjadi di Lembata ini, sekolah-sekolah Katolik akan melihat bagaimana peran yayasan itu. Kan selama ini yayasan minta uang dari kita, bukan dia beri uang ke sekolah. Sekolah cari uang lagi kasih Yapen Duklem. Seperti itu. Jadi saya mau katakan bahwa kekeruan yang terjadi ini hanya karena proses sosialisasi, mempertemukan sekolah ini dengan para suster, pengurus yayasan Bintang Samudra. Ya. Hari ini diketahui bahwa belum ada serah terima dari kepala sekolah ke kepala sekolah. Lalu memang mereka datang lalu jalan seenaknya saja begitu, lalu semua administrasi, keuangan segala macam selama ditangani oleh karyawan yang ada di bawah itu bagaimana mau diserahkan? Nah hari ini ya saya bersyukur sekali karena Pak Kepala Dinas memfasilitasi pertemuan, lalu kita tahu kekeruannya ada di sini. Ya, benang kusutnya ada di sini. Sehingga sudahlah kami akhirnya bersepakat untuk nanti pada saatnya diserah terimakan. Semuanya diserah terimakan, termasuk 18 guru yang itu, suster mereka pertimbangkan supaya bisa mengakomodir mereka kembali. Untuk diketahui, Polimek SDK 1 Santo Tarsius Loleba bermula dari pengalihan kepemilikan dari Yapen Duklem ke Yayasan Maria Bintang Samudra. Pengalihan ini menuai kontroversi sebab tidak diikuti dengan pengalihan status 18 guru honorer yang ada dan telah lama mengabdi, sehingga akhirnya menuai masalah. Dari Lembata, Bro Intolo, Klegan TV.